Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kalkulus mengenai operasi pada fungsi. Jadi misalkan f dan g adalah suatu fungsi, maka akan berlaku operasi-operasi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi f plus gx akan menghasilkan fungsi fx ditambah fungsi gx. Kemudian untuk operasi pengurangan, f dikurangi gx sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Kemudian untuk perkalian, f dikalikan g fungsi x sama dengan fungsi fx dikalikan fungsi gx. Begitu pula dengan pembagian, f dibagi gx sama dengan fungsi fx dibagi dengan fungsi gx, di mana g nilainya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita langsung ke contoh. Kita lihat di sini, misalkan diketahui fungsi fx itu sama dengan 4 ditambah 3x kuadrat dan fungsi gx sama dengan x dikurangi 4. Maka untuk soal pertama, di mana penjumlahan dari fungsi f dan gx sama dengan fx ditambah fungsi gx-nya, menghasilkan 4 ditambah 3x kuadrat ditambah x min 4. Lalu kita kelompokkan yang memiliki pangkat yang sama. Jadi 3x kuadrat ditambah x, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya 3x kuadrat ditambah x. Kemudian soal yang kedua, pengurangan. Jadi sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx-nya. Sehingga menghasilkan 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 4. Lalu kita sederhanakan. Ini menjadi min x. Nah, ini karena di dalam kurung, min ketemu min jadinya plus. Lalu tinggal kita hitung, menghasilkan 3x kuadrat dikurangi x ditambah 8. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3, di mana fungsinya adalah fungsi perkalian. Maka kita mengalihkan fungsi fx dengan fungsi gx-nya. Sehingga menghasilkan 4 ditambah 3x kuadrat dikalikan x min 4 kuadrat. Lalu tinggal kita kalikan saja ya. Ini dikali ini dikali ini. Itu kemudian ini dikalikan ini dikalikan yang sebelah sini. Sehingga menghasilkan 4x ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 16 dikurangi 12x kuadrat. Sama dengan, kita sederhanakan lagi, 3x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 4x dikurang 16. Oke, selanjutnya yang soal keempat. Soal keempat, pembagian, berarti sama saja dengan fungsi fx dibagi fungsi gx, atau sama dengan 4 ditambah 3x kuadrat per x dikurangi 4. Selanjutnya kita masuk ke komposisi fungsi. Jadi seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika diketahui fungsi fx sama dengan 4 plus
3x kuadrat, maka f bekerja pada x untuk menghasilkan nilai fx. Dengan demikian, jika x sama dengan s, maka fs menjadi 4 ditambah 3s kuadrat. Kalau kita misalkan s sebagai gx, dengan g adalah suatu fungsi, maka fs sama dengan fgx. Nah, fungsi yang dihasilkan ini disebut sebagai komposit f terhadap g, fungsi komposit f dengan g. Biasanya ditulis FOG, FOGX atau F bundaran G. Dalam artian G dimasukkan ke F. Oke, sebagai contoh sebagai berikut, misalkan fx sama dengan 4 ditambah 3x kuadrat dan gx sama dengan x dikurangi 4, maka untuk menentukan FOGX-nya itu sama dengan FGX. Jadi GX-nya dimasukkan ke fungsi F, sehingga bisa ditulis sebagai berikut. Jadi dengan menggantikan GX sebagai X min 4. Gitu. Jadi karena Fx min 4, maka ini kita masukkan ke nilai X-nya. 4 ditambah 3 kali X min 4 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 4 ditambah 3x kuadrat min 8x plus 16. Atau sama dengan 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 48. Atau sama dengan 3x kuadrat min 24x plus 52. Selanjutnya untuk G bundaran F, ini berarti sama dengan GFX. Atau sama dengan G dari fungsi fx-nya 4 ditambah 3x kuadrat. Jadi artinya dengan menggantikan fx ini menjadi 4 plus 3x kuadrat. Lalu ini, karena ini fungsi G, maka ini kita masukkan ke X yang ada di fungsi Gx ini. Sehingga bisa kita tulis sebagai berikut. 4 ditambah 3x kuadrat dikurangi 4. Sehingga hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Nah, dari contoh ini didapatkan bahwa untuk komposisi fungsi, hukum komutatif itu tidak berlaku, yaitu FOGX itu tidak sama dengan GOFX-nya. Kita juga bisa menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui. Misalnya, fx dan FOG-nya diketahui, kita bisa menentukan GX-nya. Lalu, fx dan GOF-nya diketahui, kita juga bisa menentukan GX-nya. Begitu juga dengan jika GX-nya diketahui dan FOG-nya diketahui, kita bisa menentukan fx. Begitu pula dengan GOF. Jika GOF-nya diketahui dan GX-nya diketahui, maka kita juga bisa menentukan fx-nya. Sebagai contoh, diketahui fungsi komposisi FOGX-nya min 2x ditambah 3, dan fungsi fx-nya sama dengan 4x dikurangi 1. Kita ingin menentukan fungsi Gx-nya. Caranya seperti apa? Jadi kita lihat seperti ini. FOGX-nya itu sama dengan fungsi Fgx. Di mana fungsi FOG-nya ini diketahui min 2x plus 3. Nah, sedangkan untuk fungsi
FGX-nya itu sama dengan 4 dikalikan GX dikurangi 1. Ya, jadi kan ini sama aja dengan X-nya kita ganti dengan ini ya, dengan GX. Oke, kemudian kita sederhanakan. Jadi min 2X plus 3. Ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi plus sama dengan 4 dikalikan GX. Sehingga dihasilkan min 2X plus 4 sama dengan 4GX. Nah, untuk mencari GX saja berarti ruas yang kiri ini harus dibagi 4 juga. Sehingga sama aja dengan min 2X plus 4 per 4 ya. Atau sama dengan min setengah X ditambah 1. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai inverse fungsi. Misalkan diketahui fungsi f x terhadap y, jadi kebalikan inverse fungsi f adalah relasi g dari y ke x. Jadi kebalikannya, kalau fungsi fungsi fx itu a ke b, kalau inverse dari fungsi fx berarti b ke a. Kemudian untuk notasinya pangkat min 1 seperti ini. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Jadi untuk menentukan inverse-nya, kita ganti fx sebagai y. Jadi y sama dengan 2x plus 6. Kemudian kita notasikan x terhadap y, sehingga 2x itu sama dengan y min 6. Jadi dipindah ruaskan ya ininya. Plus 6-nya pindah ruas ke sini sehingga menjadi minus. Nah, 2x sama dengan y min 6. Jadi x-nya sama dengan setengah kali y per 6. Nah, jadi fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6 itu adalah ini ya, setengah x min 6. Nah, kalau ini f min 1 dari y. Kalau fungsi inverse f min 1 dari x-nya, nah y-nya kita ganti sebagai x. Jadi setengah x min 6. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi komposisi dari inverse? Nah, bagaimana dengan inverse fungsi komposisi? Maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi inverse dari fungsi GOF itu seperti ini, kemudian untuk fungsi FOG-nya itu seperti ini. Oke, sebagai contoh kita lihat sebagai berikut ya. Diketahui fx sama dengan s plus 3 dan gx sama dengan 5x dikurangi 2. Nah, kita ingin mencari inverse dari FOG-nya. Nah, langkah pertama, ada 2 cara. Cara yang pertama, kita cari FOG-nya terlebih dahulu. Nah, FOG berarti FGX-nya. Jadi fungsi f-nya dimasukkan nilai g-nya. 5x min 2. Sehingga sama dengan 5x min 2 ditambah 3. Sehingga didapatkan 5x plus 3. Nah, kalau untuk mencari inverse-nya, berarti kita notasikan sebagai ini sebagai y. Y sama dengan 5x plus, ini plus 1. Plus 1. Sehingga 5x sama dengan y min 1. X sama dengan y min 1 per 5. Jadi, FOG inverse-nya adalah X min 1 per 5. Oke, itu cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua,
Cara yang kedua adalah masing-masing itu kita cari inverse-nya. Jadi untuk fx dulu, jadi fx sama dengan y sama dengan x plus 3, sehingga x itu sama dengan y min 3. Jadi fungsi inverse dari fx ini sama dengan x min 3. Sedangkan untuk gx-nya, gx sama dengan 5x min 2. Jadi y sama dengan 5x min 2. 5x sama dengan y plus 2. Sehingga x-nya sama dengan 1/5y ditambah 2/5. Jadi G inverse adalah 1/5x ditambah 2/5. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi. Jadi FOG inverse itu sama dengan fungsi inverse dari G, terus bundaran fungsi inverse dari F-nya. Nah, begini, sehingga sama dengan G inverse F inverse X. Itu ya. Jadi sama dengan G dari X min 3. Jadi artinya ini kita masukkan ke sini. Sehingga hasilnya 1/5 X min 3 ditambah 2/5. Atau sama aja dengan 1/5x kurangi 1/5. Nah, ini hasilnya sama ya. Oke, baik. Itu saja penjelasannya mengenai operasi pada fungsi. Terima kasih dan selamat belajar.